Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil karim, al-azizur rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hak Allah dan hanya kepunyaan Allah. Berkat taufik, hidayah, inayah juga magfirahnya, alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang mulia, yang bulan penuh keberkahan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, selaku orang yang beriman, selaku orang muslim, tentunya harus memiliki cita-cita yang tinggi, cita-cita yang mulia, yaitu ingin mendapatkan ridho Allah dan ingin kita masuk ke dalam surganya Allah. Tentunya surganya pun ingin surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Bagaimana kita mendapatkan surga itu? Baginda Rasulullah SAW sebagai hamba yang tercinta, yaitu memberikan contoh, memberikan tuntunan kepada kita selaku umatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, yaitu ada 4 kiat yang harus senantiasa kita lakukan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasal bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bis salam." Ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, senantiasa tebarkan salam, wa at'imut ta'am, kemudian berikanlah makanan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, senantiasa bangun silaturahim. Wasilu billail wan nasu niyam, dan senantiasa melakukan solat pada waktu malam ketika manusia tertidur. Tadkhulul jannah bisalam, apabila melakukan 4 hal ini kalian masuk surga dengan selamat. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, yang pertama yaitu sebarkan salam. Apabila kita ingin masuk ke surganya Allah dengan selamat, yang pertama yaitu sebarkan salam. Kenapa dengan salam ini? Adalah sebuah kalimat yang suci, kalimat yang mulia, kalimat yang mengandung makna yang sangat luar biasa. Muhammad Al-Husain dalam kitab Fathul Majid menjelaskan bahwa salam itu ismun masdarun, isim masdar, yatadammanu du'a, yaitu yang mengandung unsur doa. Al-insa wal ikhbar, dan itu sebuah pernyataan, bahkan sebuah berita. Coba kita lihat dan bandingkan dengan kata-kata selamat yang lain. Seperti dalam bahasa Indonesia, selamat pagi, yang diucapkan selamatnya itu pagi. Selamat siang, yang diucapkannya siang. Selamat malam, dan seterusnya. Begitupun bahasa Inggris, begitupun bahasa yang lainnya. Termasuk juga bahasa Sunda, yang diucapkannya wilujeng sumpi, wilujeng wengi, wilujeng siang. Jadi yang didoakannya itu pagi atau siangnya atau malamnya, bukan orangnya. Tapi lihat assalamualaikum, yaitu yatadhammanu doa, mengandung doa. Yang pertama yaitu assalamualaikum, keselamatan bagi kamu sekalian. Jadi ini sangat luar biasa. Ketika kita memiliki tujuan, ketika kita dalam sebuah perjalanan, tentunya bukan mahalnya, bukan jauhnya, bukan elitnya, tetapi apa yang ingin kita harapkan itu adalah keselamatan. Karena kita ingin selamat walaupun mahal, aman, nyaman, kita sanggup membayarnya daripada murah tetapi berbahaya. Jadi orang yang pertama membayar mahal itu karena ada apa? Keselamatan. Nah, dalam Islam, dalam ucapan salam mengandung assalamualaikum, itu adalah keselamatan bagi kamu sekalian. Ini sangat luar biasa. Jadi kita doakan. Maka salah satu kiat tadi yang dicontohkan oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul, senantiasa kita tebarkan salam. Assalamualaikum, yaitu keselamatan bagi kamu sekalian. Dan dilanjutkan tidak cukup dengan assalamualaikum, yaitu warahmatullah. Semoga kamu sekalian mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ketika kita dalam sebuah perjalanan,
menuju suatu tempat, kita ingin bertemu dengan anak, dengan saudara, dengan keluarga, suami dengan istri. Sampailah di suatu tempat, tetapi di sana tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang, tidak ada perhatian. Dalam bahasa Sunda, pabaut-baut, henteu bahasa, henteu carek diantapkan. Enak tidak, nyaman tidak, tentunya tidak akan nyaman. Kita ingin segera kembali. Maka ini gambaran, ketika kita selamat dalam tujuan, kita pun ingin mendapatkan rahmat, kasih sayang. Kasih sayang manusia kita ingin harapkan, tentunya apalagi kasih sayang Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tentu kita ingin mendapatkannya. Apabila tidak, maka sungguh merugi. Kemudian dilanjutkan kata Assalamualaikum warahmatullahi itu dengan wabarakatuh. Dan semoga keberkahan itu bagi kita semuanya. Ini sangat luar biasa dalam ucapan salam. Semoga selamat dan semoga kamu sekalian mendapatkan rahmat dan berkah. Artinya apa berkah? Imam Ghazali menyebutkan bahwa berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi sangat luar biasa. Keselamatan, rahmat, dan juga bertambahnya kebaikan. Hadirin ikhwatul iman, rahimakumullah, hal ini pun disampaikan oleh baginda Rasul, juga merupakan salah satu keutamaan di dalam mengucapkan salam, yaitu dalam hadis Muslim, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tuhab. Jadi seseorang tidak akan masuk surga kecuali tiket pertama dan utama adalah amanu, dia beriman. Tapi tidak dikatakan beriman wala tu'minu, tidak dikatakan dia beriman hatta tahabu, melainkan di antara kita yaitu saling menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai. Kemudian baginda Rasul menyampaikan, adullukum ala syai' idza fa'altumuh tahabtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu kalimat, ketika kalian mengerjakannya maka kalian akan saling menyayangi, saling mencintai. Apa itu? Absu salam bainakum, yaitu tebarkan salam di antara kamu sekalian. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, sangat luar biasa, yaitu contoh Rasulullah SAW untuk senantiasa menebarkan salam. Bahkan dalam hadis yang lain, arafta walam ta'araf. Jadi seseorang yang engkau kenal ataupun tidak engkau kenal, walaupun bukan dari golongan kita, tapi kita yakin dia orang muslim, ucapkan salam, tebarkan salam. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian kiat yang kedua agar kita masuk surga dalam keadaan selamat, yaitu wa'at imut ta'am, memberi makan. Ini gambaran apa? Bahwa sesungguhnya orang Islam jangan merasa aman nyaman setelah melakukan ibadah ritual pribadi, tetapi belum memperhatikan ibadah sosial, memperhatikan tetangga, keluarga, saudara maupun yang lainnya yang ada di lingkungan kita. Ketika ada rezeki, apalagi pada musim corona ini yang begitu panjang, saudara-saudara kita betapa sangat kekurangan sekali. Jangankan untuk membayar SPP, kemudian bermewah-mewah makanan yang lezat, untuk yang sehari-hari saja itu sangat susah. Maka anjuran yang kedua ketika kita ingin masuk ke dalam surga dengan selamat adalah wa'at imut ta'am, yaitu untuk memberikan makanan. Itu apa? Bukti kepedulian, bukti perhatian kita, bukti kasih sayang kita, bukti keimanan kita. Karena orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya. Anfik, unfik, keluarkanlah. Karena infak dan sedekah yang kita keluarkan tidak akan berkurang, bal yazdad, bahkan bertambah. Bahkan sangat luar biasa dalam surat Al-Baqarah ayat 261 itu digambarkan orang yang berinfak sangat luar biasa. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan sebagian rezeki di jalan Allah, yaitu seperti satu biji yang ambatat sab'a sanabil, yang akan tumbuh dari satu biji itu adalah 7 tangkai. Pikuli sumbulah, dan setiap tangkai tadi mi'atu habbah,
akan tumbuh 100 biji. Bahkan bukan hanya itu, wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah melipat gandakan. 1, 7, kemudian 100, berarti 700. Bahkan tidak cukup dengan 700, dilipat gandakannya. Hadirin, perniagaan apa yang sangat luar biasa? Yaitu kecuali berada dalam perniagaan Allah untuk mengimpakkan sebagian rezeki kita di jalan Allah. Maka bulan Ramadan mentarbiah kita untuk senantiasa berbagi rezeki, berbagi sedekah, kemudian dari rezeki yang kita miliki untuk kita tebarkan, untuk kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Kenapa? Karena itu bentuk keimanan, bukti keyakinan kita kepada Allah. Semakin yakin, maka semakin siap dan sanggup mengeluarkan rezeki kita. Termasuk memberikan pada bulan Ramadan ini, Rasulullah memiliki sifat dermawan. Bahkan lebih dermawan lagi ketika dalam bulan Ramadan. Mari kita berinfak bersedekah. Kemudian yang ketiga, agar kita masuk surga dalam keadaan selamat, yaitu wasilul arham, senantiasa membangun silaturahim. Silaturahim, membangun silaturahim, membangun kasih sayang. Karena dalam silaturahim ini, yaitu silatul jasadi, silatul fikri, silatul khair akan terbangun. Kecuali mungkin pada kesempatan ini kita diharuskan untuk diam di rumah, lockdown. Tapi silaturahim yang lain lewat media sosial, termasuk juga ceramah pada kesempatan ini lewat online, bisa saja kita melakukan silaturahim. Dengan media ini, insya Allah ketika kita memanfaatkan, sesuatu yang jauh bisa dekat, bukan sebaliknya menjauhkan sesuatu yang dekat. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, yaitu kita harus silaturahim, karena dari silaturahim ini sangat luar biasa keutamanya. Sebagaimana dalam hadis sahih Muslim disebutkan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Maka barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, senantiasa bangun silaturahim. Insya Allah akan terjalin kebaikan, akan terjalin kebersamaan, akan terjalin sebuah kekuatan. Karena baginda Umar menyatakan, ketika kita ingin sukses, ketika kita ingin bahagia, ketika kita ingin kuat, selaku orang beriman, selaku muslim, senantiasa silaturahim. Baginda Umar menyampaikan, la ghalabata illa bil quwwah, wala quwwata illa bitihad, wala tihada illa bisilaturahim. Tidak akan engkau peroleh kejayaan kaum muslimin kecuali yaitu dengan kekuatan. Dan tidak akan terbentuk sebuah kekuatan illa bitihad, kecuali dengan persatuan. Dan tidak akan terwujud persatuan illa bisilaturahim, kecuali kita senantiasa membangun silaturahim. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, agar kita senantiasa masuk ke dalam surga Allah dengan selamat adalah wasalu billail wan nasuniyam. Senantiasa kita bangun malam ketika manusia yang lainnya tertidur. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, apalagi di bulan Ramadan ini, tentunya mentarbiah, melatih kita untuk qiyamul lail, yaitu membangun malam. Kenapa Allah menggambarkan dalam surat An-Naba, wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asa, dan aku jadikan lail, malam itu libas, sebagai pakaian. Artinya apa? Mufassir ada yang menyebutkan itu gambaran ketika selaku muslim ingin terlihat atau menunjukkan kemuslimannya, menunjukkan identitasnya, yaitu salah satunya kita bisa dilihat dari qiyamnya. Apakah dia rajin atau tidak? Ini menunjukkan sebuah identitas kemusliman yang kuat ataupun tidak. Ketika sudah terbangun, yaitu dia qiyamul lailnya, membiasakan menjadi sebuah kebiasaan yang sangat luar biasa. Ini merupakan amaliyah Rasulullah, para tabi'in, juga para salafus soleh adalah qiyamul lail. Menjadikan ini ciri juga kehormatan seseorang di sisi Allah dan juga di hadapan manusia,
yaitu waja'alna laila libasa. Dan kita bisa melakukan baik pada awal maupun pertengahan ataupun di ujung malamnya ini. Sebelum waktu subuh kita masih tetap bisa melakukan. Tapi tentunya tergantung kemampuan dan kesanggupan kita ketika melakukan. Di awal, kita sanggup di awal, lakukan di awal. Ketika kita sanggup di tengah, lakukan di tengah. Ketika tidak, lakukanlah di akhir penghujung malam. Karena ini merupakan sebagai bukti keimanan kita, bukti ketakwaan kita, harus siap sanggup selaku orang yang beriman adalah melakukan sholat pada waktu malam. Karena Allah akan mengangkat derajat orang yang senantiasa melakukan qiyam. Allah akan memberikan berbagai kemudahan. Allah senantiasa mengabulkan berbagai keinginan. Karena pada waktu malam senantiasa orang tertidur, kita bermunajat akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, dari kiat yang keempat ini mudah-mudahan bisa menghantarkan kita kepada tadkhulul jannah bisalam, yaitu yang pertama yaitu absus salam, kemudian yang kedua wa'atimut ta'am, kemudian yang ketiga wasilul arham, dan yang keempat wasallu bil lail wan nasu niyam, senantiasa bangun malam. Insyaallah mudah-mudahan dengan tarbiyah Ramadan ini, dengan berbagai musibah kita bisa mengambil hikmah, dengan berbagai bencana kita semakin bisa taqarrub kepada Allah, diberikan kesabaran dan senantiasa semakin mendekatkan diri kepada Allah dan bisa mengamalkan yang empat ini sehingga kita masuk ke dalam surga Allah dengan selamat dan masuk ke dalam surga yang paling tinggi tentunya surga Firdaus. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lu kada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.